Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil dari laporan tugas kami tentang manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya dengan NIM J03032 110 23. Nama saya Salsabila Diba Cahyani dengan NIM J03032111033. Saya Siti Rabial Adawiyah dengan NIM J03032111119. Saya Ratu Hasnasana Khairunisa dengan NIM J030321123. Dan saya Mutia Humara Marwa dengan NIM J030321173. Pertama-tama, di sini kami akan menjelaskan terkait pembahasan sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari sistem informasi sumber daya manusia. Kelompok kami mengambil perusahaan skincare yaitu Need Skincare ID dengan flowchart berikut yang akan saya jelaskan. Pertama, user akan memulai dengan menginput username dan password untuk melakukan login. Selanjutnya, username dan password akan diverifikasi oleh sistem dan jika true bisa memilih menu. Jika false akan diminta kembali input username dan password. Setelah itu, sistem akan menampilkan menu user untuk pengguna dan menu HRD untuk HRD. Lalu selanjutnya, di menu user akan ditampilkan menu pendaftaran yang akan menampilkan formulir pendaftaran. Selanjutnya, teman saya yang akan membahas flowchart. Baik, selanjutnya setelah sistem menampilkan form pendaftaran, kemudian akan ditampilkan form untuk data pelamar yang kemudian setelah user menginput data pelamar, sistem akan menyimpan data yang kemudian dalam database, yang mana data ini nantinya akan bisa diakses HRD melalui peran data pelamar. Kemudian flowchart sudah selesai dan sistem sudah selesai. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan ada laporan Figma-nya yang akan merepresentasikan dari laporan flowchart yang telah kami buat. Yang akan dijelaskan pertama oleh teman saya dulu. Baik, untuk yang terkait dari Figma Niskin KID sesuai dengan flowchart yang tertera, pertama-tama di sini tuh bakal ada mulai terkait nama atau email dan password, di mana apabila diisi, kita login sebagai user dulu. Apabila diisi dengan benar, maka akan langsung masuk ke step selanjutnya. User. Nah, di sini tuh ada verifikasi terkait verifikasi akunnya, boleh via lewat SMS atau lewat WhatsApp, tapi di sini kita mencoba melalui lewat WhatsApp. Lalu di sini akan mengisi kode OTP, di mana nanti kode OTP itu akan terkirim ke aplikasi WhatsApp sendiri, dan di sini akan diklik lanjut. Setelah itu langsung masuk ke dalam menu beranda, di mana menu berandanya ini terdapat formulir pendaftaran, jadwal wawancara, hasil tes tentang di Skincare ID. Nah, untuk topik yang kami akan penjelaskan itu terkait formulir pendaftaran. Nah, di formulir pendaftaran ini ada beberapa formulir terkait beberapa isi yang harus diajukan dan dimasukkan ke dalam file seperti CV-nya, lalu akan dikirim. Setelah dikirim ini, akan tersimpan di data HRD-nya.
Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Sebelumnya, jika teman saya sudah menjelaskan tentang login sebagai user, saya akan melanjutkan login sebagai admin. Ini sama saja sebelumnya, kita itu bisa mengisi nama atau email, dan juga bisa langsung mengisi password. Dan di sini jika sebagai admin atau sebagai HRD, di sini kita bisa login sebagai admin. Di sini sama, selain login dari admin, selanjutnya kita juga bisa lanjut lewat WhatsApp untuk mendapatkan verifikasi kode OTP. Setelah itu mendapat kode OTP, langsung diinputkan di sini, lalu ketik lanjut. Selanjutnya bakal ada beranda, di mana beranda ini yang berisi data diri pelamar, serta tentang need skincare ID. Tapi di sini kita akan mencet data diri pelamar dari yang sebelumnya teman saya sudah jelaskan. Di sini ada beberapa pelamar yang mendaftar. Kita akan berikan satu contohnya di pelamar 1. Sebelumnya kan sudah ada formulir, dan di sini di tampilan HRD atau admin ini akan ditampilkan formulir pendaftaran kerja di Need Skincare ID. Berisi identitas diri, yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, nomor handphone, email, serta riwayat pendidikannya, pengalaman kerja. Jika sudah, filenya sudah terupload, dan itu akan tersimpan di database. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang sistem informasi, akuntansi, dan keuangan yang akan dijelaskan oleh teman saya juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari sistem informasi, akuntansi, dan keuangan. Di sini kita pakai contoh studi kasusnya PT Samsung Mobile yang bergerak di bidang penjualan handphone. Pertama-tama bagian personal yaitu memulai dengan membuat presensi pegawai dengan sistem komputerisasi. Lalu dari data presensi pegawai itu akan menjadi RPP. RPP itu adalah ringkasan presensi pegawai yang nantinya akan dikirim ke bagian keuangan. Lalu bagian keuangan itu dari RPP yang dikirimkan akan mulai menghitung gaji pegawai melalui sistem komputerisasi dan hasilnya berupa RGP atau ringkasan gaji pegawai. Ringkasan gaji pegawai itu nantinya akan dibuat slip gaji. Dan slip gajinya akan menghasilkan SGP atau slip gaji pegawai yang akan dikirim oleh bagian keuangan ke bagian kasir. Bagian kasir menerima SGP dan mulai membayarkan gaji kepada pegawai dan menyerahkannya ke pegawai. Dan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan flowchart. Selanjutnya akan dijelaskan Figma-nya oleh teman saya. Baik, untuk Figma terkait akuntansi dan keuangannya, pertama kita lihat dari user sebagai pegawainya. Untuk melihat awal-awalnya itu presensi pegawai terlebih dahulu. Lalu di sini akan presensi melalui scan QR. Setelah sudah di-scan, akan ada data diri yang tertera terkait itu kebenaran data diri atau bukan. Lalu setelah itu dikirim dengan PIN yang tertera. Kalau sudah ada PIN-nya, lalu masuk lanjut. Setelah itu berikut dari jadwal presensi yang sudah diisi atau sudah dihadiri oleh pegawainya. Lanjut untuk melihat slip gajinya.
Nah, untuk nasib gajinya ini tertera kalau ada berbentuk surat online atau slip gaji online yang dimana tertera untuk gaji pokok, tunjangan jabatan, bonus, dan jumlahnya, serta terdapat catatan HRD-nya, begitu juga terdapat taraf dan stempel dari perusahaannya. Lalu untuk dari admin sendiri, admin ini memiliki beberapa menu yaitu presensi pegawai, gaji pegawai, slip gaji pegawai, pembayaran gaji pegawai. Di mana pembayaran gaji pegawai ini yang akan dibayar oleh kasir sesuai dengan flowchart. Untuk presensi pegawainya itu masuk ke RPP, ringkasan presensi pegawai. Lalu habis itu menekan data presensi pegawai dengan presensi Kadin Sayus tadi itu 100%, begitu juga dengan pegawai-pegawai lainnya sesuai dengan kehadiran mereka dipresentasikan. Ini akan menjadikan perhitungan bonus pegawai yang akan dimasukkan ke dalam Excel. Lalu masuk ke gaji pegawai. Nah, kita ambil di pegawai yang bernama Hernisah dengan Excel yang tertera. Ini sudah termasuk dari bonus, yaitu bonus kehadiran dan lain-lainnya. Lalu dari slip gaji yang ada di Excel ini akan dikirim data gaji ke bagian kasir. Setelah itu slip gaji pegawai ini sebagai hasil dari fitur sebelumnya, yang dimana Kadin Sayus tadi ini akan slip gaji ini setelah ke slip gaji ke fitur slip gaji dan slip gaji pegawai yang dari kasir ini akan dikirim ke bagian pegawainya atau usernya. Jadi nanti di dalam user ketika mereka menerima slip gaji itu, nah slip gaji mereka tuh diterima dari slip gaji pegawai yang dipegang oleh admin atau kasir. Lalu untuk pembayaran gaji pegawai yang dilaksanakan oleh kasir, kita tetap masih ngambil di bagian Kadin Kusnadi dengan gaji 33.500.000, lalu dikirim melalui rekening mandiri, karena di perusahaan ini hanya melakukan pengiriman atau transfer uang atau gaji ini melalui mandiri dengan menerapkan rekening ingin dikirim atau pegawai Kadin Kusnadi, lalu setelah itu memasukkan PIN. Setelah sudah dimasukkan PIN, klik lanjut, itu data akan selesai. Jadi dari tersebut sudah selesai terkait presensi pegawai yang dimana terdapat jadwal-jadwal pegawai dan data kehadiran pegawai, lalu terdapat gaji pegawai. Gaji pegawai ini tertera dari gaji pokok, tunjangan, dan bonus yang diambil dari presensinya. Lalu dapat slip gaji pegawai, yang mana slip gaji pegawai ini akan dikirimkan atau disimpan ke bagian admin, kasir, ataupun ke bagian pegawai sendiri. Lalu untuk pembayaran gaji pegawai itu dilaksanakan yang langsung dikirimkan melalui rekening perusahaan ke rekening pegawainya. Nah, sekian dari kelompok kami dari hasil presentasi terkait sumber daya manusia dan akuntansi dan keuangan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.